As an email delivery platform, we will fulfill your needs with our software. All the tools that you need to support your any email activities are here in mTarget. End-to-end email activities in one single platform. Are you ready to transform the way you send and deliver emails? We got 3 core products that will support you and your business doing an email activities. Please welcome Bapak Yopi Suryadi, who will be delivering the title Utilizing Email, the Most Recession-Proof Marketing Channel. Semuanya selamat pagi. Wah ini kurang nih. 2019 terakhir Meet Magento offline. Sekarang baru offline lagi nih 2,5 tahun kemudian. Masa gini sih jawabnya? Ulang ya. Selamat pagi semuanya. Gitu dong, kece. Oke. Nama saya Yopi Suryadi. Saya masih muda. Denial ya gitu. Teman-teman sini saya mau nanya, udah pada ngopi belum? Ngomong-ngomong. Udah ya, udah pada ngopi ya. Kalau belum ngopi, silakan mampir ke booth kita nih. Kalau ibaratnya pramugari, ke situ, keluar terus ke kanan. Ada kopi dengan experience dari Jumpstart ID, kita kerjasama. Jadi bisa pilih-pilih tuh. Ada Americano, ada Indonesia Yes, ada macam-macam, ada teh dan lain sebagainya. Silakan. We provided for you. Jadi itu gratis tuh gitu. Kenapa harus ngopi? Karena apa yang saya mau bicarakan nih pagi hari ini nih, kayaknya butuh kopi. Siap-siap aja ya, kayaknya benar-benar butuh kopi buat melek segala macam. Gitu. Tahu gak sih teman-teman? Oke. Tahu gak teman-teman? Recession is coming di depan mata kita. Di Amerika, walaupun petingginya bilang belum, kita belum resesi, baru inflasi aja. The highest inflation, 9,1%. Dan secara teknis, mereka sudah memasuki resesi karena 2 kuartal terakhir minus. Jadi boleh dibilang, terus efeknya ke kita apa? Banyak gak? Cukup banyak, walaupun sama di Indonesia juga. Kita nggak masuk resesi dan sebagainya. Saya percaya semuanya dari sini kita semua tidak akan terkena resesi, tidak akan terkena krisis dan lain sebagainya. Di Amerika itu harga bensin naik. Siapa yang baru tahu tadi malam harga solar naik, Pertamina Dex naik ya jadi 18.900. Dan siapa yang masih pakai biosolar di sini tapi mobilnya Pajero, ayo gitu. Enggak ya, enggak ada semuanya. So, kita ngomongin krisis kayaknya saya rasa udah pada kuat sekarang. Dari 2020 diterpa krisis, kalau sekarang di Indonesia bukan ini ya, bukan gaple-gaplean ya, itu building block. Tadinya saya pakai gaple. Cuman lagi serem ngomongin gaple di Indonesia, jadi saya ganti jadi kayu-kayu ya, gitu, gaple berhadiah. Oke, di Indonesia kita juga ngalamin inflasi tertinggi. Jadi menurut data itu 4,94%, gitu. Jadi kita termasuk tertinggi dan terbukti nih. Udah mulai naik semua harga. Udah mulai naik, kita sudah mulai berasa. Tapi saya yakin kita semua bisa handle itu dengan baik. Gitu ya, bisa handle itu semuanya dengan baik. Saya kasih contoh, misal harga cabai. Saya kayaknya di sini banyak yang nggak relate sama sekali dengan harga cabai. Efeknya apa sih ke hidup gue? Lu ngomong apa sih gitu? Tapi gini, cabai sekarang itu Rp1.000 dapat 3 butir. 3 butir, bayangin aja. Dulu kita beli gorengan
Rp1.000, Bang, gorengannya dapat 3, cabenya minta sebungkus, 1 plastik. Itu buktinya tuh sekarang kita mulai cabai tuh agak susah dicarinya karena harganya naik. Bensin nggak usah jauh-jauh, Pertamax naik dari 9.000 ke 12.000 sekian gitu loh. Mau beli Pertalite harus daftar, mau beli bensin antri untuk Pertalite. Tapi saya percaya ya sekali lagi ya teman-teman di sini. Ya kalau memang mobilnya harus isi Pertamax ya isi Pertamax gitu ya, kita nggak nyari-nyari premium. Emang masih ada premium ya gitu ya, atau bela-belain. Saya lagi waktu bikin presentasi ini nyari gambarnya, oh ternyata banyak di publikasi di media Alphard dan lain sebagainya isinya Pertalite gitu ya. Cuman kita tidak melakukan seperti itu. Nah, kenapa sih ngomongin gitu ya? Kayaknya gloomy banget pagi-pagi gini, ngomonginnya resesi, ngomonginnya krisis. Padahal kita udah dihajar sama COVID 2020. Teman-teman ada di sini semua, ya buat saya kayaknya emosional, cukup emosional pagi ini ya. Kita kalau ingat 2020 itu kayaknya nggak pernah kebayang bakal begini lagi nih. Kayaknya nggak pernah kebayang. Saya sempat lihat dokumentasinya Meet Magento 2020, 2021 ya. Semuanya online. Teman-teman di sini juga kita semua online, kita semua dekat tapi jauh. Sama kalau ketemu jauh tapi dekat. Karena main handphone, sama aja sebetulnya ya. Oke. Enough about crisis gitu. Saya mau bagikan sesuatu nih di sini. Untuk saya yakin, saya percaya ini bisa membantu kita keluar dari krisis gitu ya. Yaitu apa sih? Yaitu cinta. Teman-teman akan membagikan sesuatu ke teman-teman di sini semua. Silakan. Jadi teman-teman di sini membagikan sesuatu untuk teman-teman yang hadir di sini dari M-Target. Yaitu surat dengan cinta. Bedanya surat cinta dengan surat dengan cinta, bisa jadilah itu surat teguran dari pihak pajak, tapi dengan cinta dikirimnya ya. Kalau surat cinta kan dari pacar dan lain sebagainya. Oke, silakan kalau udah dipegang jangan dibuka dulu. Nggak apa-apa kalau dibuka sih nggak apa-apa, nanti saya jelasin. Itu. Saya juga ada, makanya saya ini props, bukannya saya lupa taruh tas. Ya ini props, jadi saya itu tukang pos digital. Gitu. Sekarang kita buka. Saya nggak tahu. Di sini teman-teman rasanya saya lihat sih banyak yang seumuran saya ya, yang campuran boomer sama milenial ya di sini ya. Jadi artinya teman-teman waktu SMP atau SMA, kalau SD udah dapat surat cinta sih, wah salut, master gitu ya. Tapi kalau SMP atau SMA, kita sering LDR gitu, LDR, cari, nunggu. Kita dulu nggak ada WhatsApp. Dulu juga kalau kirim surat cinta, jauh-jauh gitu, misalnya di Bandung, Surabaya, kirim kita nggak bisa WhatsApp. Tolong dicek ya, saya udah kirim gitu. Nggak ada, zaman sekarang begitu. Tolong Pak dicek inboxnya, saya sudah kirim inbox. Dulu enggak, dulu kalau saya dapat surat nih, kerjaannya setiap hari nunggu Pak Pos. Makanya dulu ada lagunya Tri Utami, Pak Pos, ada satu liriknya gitu ya. Saya lama-lama kelihatan tua banget di sini. Oke, saya nunggu Pak Pos, saya nunggu dia datang, dia kirim, nggak teriak sih, nggak sedramatis di film-film, tapi lihat, oh ini dia nih yang gue tunggu-tunggu nih. Nggak langsung dibuka, tapi dibawa ke genteng. Tunggu udah agak adem, gak siang-siang juga, agak sore, suasana romantis, angin semilir, duduk di genteng, terus kita baru buka gitu. Biasa dibuka lebih keren lagi kalau dulu pacar atau gebetan ya. Biasanya habis tulis surat disemprot pakai parfum. Gila dibuka. Dulu belum ada COVID. Kalau sekarang disemprot disinfektan dulu, set sampai lepek, baru kita buka. Gak ada. Jadi begitu dibuka, kita baca. Menyenangkan sekali. Saya baca ya di sini ya.
Dear you. Hai, akhirnya kita bisa ketemu di sini ya. Gimana perjalanannya tadi pas mau ke sini? Lancar? Macet gak? Thank you ya, udah ngeluangin waktu untuk join di event ini, di Meet Magento. Panjang banget ya perjalanan kita buat ketemu di sini, di event offline ini. Selama 2 tahun terakhir, kita terbatas untuk berpergian dan melakukan aktivitas di luar. Tapi hari ini di ruangan ini, akhirnya kita bisa bertemu dan pesan ini sampai di tangan kamu. Aku cuma mau bilang, tolong jaga kesehatan selalu ya. Karena di masa krisis pandemi 2 tahun terakhir, kamu bertahan dengan sangat baik. Hingga sampai hari ini. Mari pererat komunikasi satu sama lain dengan keluarga, teman, rekan kerja, pasangan, dan sesama. Last but not least, I hope you feel proud of yourself. Dari aku. Enjoy banget ya, kalau kita masih dapat surat ya, that feeling gitu ya, yang kayaknya rasanya nyaman banget gitu. Saya boleh minta satu, kalau boleh nih saya mau kerjain Pak Mul nih. Pak Mul boleh jawab gak Pak Mul? Boleh dibacain gak Pak Mul? Putus nih. Hai orang baik. Tahu nggak aku tulis, lalu aku hapus, lalu aku tulis lagi, lalu aku hapus lagi. Ketika mau nulis surat ini untuk kamu, kata-kata tidak bisa mewakili apa yang aku pengen sampaikan kepadamu. Namanya juga udah lama gak ketemu, banyak banget yang harus kita bahas. Gimana kalau kita rencanain ketemuan gitu? Kayaknya seru nih kalau bisa curhat-curhatan apa yang terjadi di 2 tahun terakhir selama pandemi. Kabarin aku kapan kamu bisa available ya. Oh ya, pesan terakhir untukmu. You are never too old to set another goal or to dream a new dream. Jadi selalu bermimpi ya, dari calon sahabatmu. Keren. Oh, kepencet. Ya, rasanya apa? Masih ada yang mau baca juga? Keren ya, makanya di film-film itu surat selalu dibacain pakai suara. Kalau chat, wut, nggak ada audible pesannya, gitu ya. Itu apa buat saya perasaan yang sangat menyenangkan bisa balik lagi ke masa-masa seperti itu. Terus di konteksnya bisnis, apa hubungannya gitu loh ya? Saya yakin teman-teman masih bertanya-tanya. Konteksnya bisnis itu adalah direct message and personal, karena masing-masing dari teman-teman semua terimanya beda-beda. Dan yang terakhir secure, karena saya nggak tahu isinya apa. Sebelah nggak tahu isinya apa, gitu. Message dengan cinta yang kita kasih ke customer itu harus direct, personal, dan secure. Itu yang menyebabkan saat ini kita itu menyenangkan. Saya boleh jelasin sedikit tentang hubungannya direct, personal, dan tadi apa tuh? Lupa. Secure. Itu ada di mana? Ada di sini. Kalau di email konteksnya, karena kita di email company, itu ada di security-nya, ada di ISO-nya, direct-nya itu sender score-nya 99, artinya langsung masuk dan diterima dengan baik oleh para ISP. Itu juga internet service provider juga dianggap teman. Terus spam assassin-nya 0,2, artinya apa sih? Artinya email yang diterima langsung masuk inbox, nggak masuk junk, promosional, atau sosial kalau biasa di Gmail ya. Nah balik lagi ke sini, konteksnya di email, teman-teman tadi tuh begitu dapat suratnya, itu namanya delivery. Infrastruktur yang bagus akan mengirimkan dengan cepat dan tepat waktu. Waktu ada mbak yang di belakang langsung buka, itu namanya open trades kalau di email. Jadi ada 20% orang di ruangan ini yang membuka suratnya dalam waktu bersamaan, open trades. Message yang didapat
itu personal karena setiap orang beda-beda. Saya percaya waktu saya bikin ini nih cukup apa ya, emosional lah. Saya orangnya agak emosional gitu. Jadi kayaknya kita perlu sesuatu yang encouraging. Di dunia kita dikasih tahu hal-hal yang membangkitkan semangat sama orang yang nggak dikenal, itu aja menyenangkan. Apalagi dari yang menyenangkan. Apalagi dari yang kita kenal gitu loh. Jadi konteksnya tuh ada di situ. Nah, balik lagi ke reputation tadi dengan sertifikasi, dengan spam assassin score dan sender score, semua akan membantu teman-teman di dunia bisnis bisa memberikan email, mau marketing atau apapun dengan penuh cinta. Gitu. Saya boleh tanya nggak? Di sini siapa yang menggunakan email marketing? Oke, Pak Mul, Mas di sana, berarti masih banyak. Waduh, asik. Enggak. Jadi ya di sini banyak orang underestimate tentang channel sekarang yang keren-keren nih. Apalah sebut gitu ya. Saya mau perkenalkan diri dulu. Tadi nama saya Yopi Suryadi. Saya founder dan CEO dari M-Target. M-Target itu apa sih? M-Target we are email delivery company. Kita punya 3 core product, satu adalah email marketing dengan segala kecanggihannya. Kalau teman-teman tahu, ada CRM, ada CDP dan lain sebagainya. Yes, itu salah satu service yang kita sediakan. Yang kedua adalah SMTP Relay. SMTP Relay nih, by the way sekarang kita lagi ngobrol nih 1 menit, itu ada 300.000 email terkirim gitu. Our speed email itu ada di 5.000 email per detik gitu ya. Jadi cepat langsung nyampe kapan aja mau. Yang ketiga adalah transaksional email. Transaksional email sesuai dengan namanya, segala sesuatu yang berbau transaksi dikirimkan via email. Biasanya kalau di peraturan Undang-Undang ITE ada setiap transaksi harus dikirimkan surat fisik atau surat elektroniknya gitu. Jadi salah satu nih di sini, thank you nih ada teman-teman kita nih dari kliennya M-Target nih dari 929.co.id, Hush Puppies dan ada teman BNI, mereka menggunakan service transaksional ini gitu ya. Jadi tagihan misalnya, sering nggak teman-teman dapat tagihan telat terus lupa bayar dan lain sebagainya. Berbicara soal tagihan telat itu ada satu cerita nih gitu waktu satu telco lah ibaratnya lah. Wah telat ngirimnya. Terus seperti biasa kita semua mau kalau orang bayar tagihan tepat waktu. Jadi besok langsung di-cut. Wah di-cut, kebetulan yang di-cut itu orang yang lupa dan punya posisi yang cukup tinggi. Saya nggak bisa nelfon nih gitu. Itu salah satu impact yang kurang menyenangkan lah kalau kita tidak memikirkan infrastruktur dengan baik gitu. Nah, saya mau mengajak teman-teman semua sambil ngopi, sambil bikin cappuccino, ada matcha juga by the way, nggak hanya kopi ya, ada matcha, ada kopi susu, ada coklat, sambil ngobrol gimana sih caranya naruh put some love di dalam surat-surat yang akan kita kirimkan. Dan bagaimana sih nanti efeknya ke customer-customer kita gitu ya. Karena saya ingat waktu pertama permulaan pandemi ada use case. Jadi bukan jualan. Use case-nya bukan jualan. Waktu pandemi satu klien kami mengirimkan kayak ngasih tahu kita di sini nih sama kalian susah, kita juga susah. Keluarga kalian kena COVID, kita juga kena COVID saat ini. Tapi kita di sini, kita masih ada di sini. Kalian kalau perlu apa-apa, ada kita. Kelihatannya secara bisnis ya, itu awareness yang sangat baik, nggak jualan. Hard selling never works. Buat saya hard selling tuh gimana ya, datang kayak orang nggak kenal, saya ke Pak Mul nggak kenal, datang Pak Mul saya ada ini nih 1, 2, 3, 4, 5 mau beli yang mana, atau begitu, belum ngobrol, belum apa langsung tawarin. So bangun engagement dengan customer teman-teman melalui email. Salah satu channel yang paling tua hadir di dunia itu tahun 70-an. Spam pertama tahun 80, keren banget gak? Saya belum lahir
waktu tahun 80, tapi spam udah lahir gitu. Dan sampai hari ini terbukti recession proof channel gitu loh, untuk karena ekonomis dan direct dan personal gitu ya. Jadi saya habis ini mengundang teman-teman semua untuk ngopi bareng di sini. Saya juga di kesempatan kali ini saya mau mengucapkan terima kasih ya Pak Mul, Mbak Ayu, dan Sirklo untuk ngasih kita kesempatan untuk memperkenalkan diri, ngasih kita kesempatan untuk memberitahu segimana nikmatnya sih melakukan hal ini gitu ya, sentimentalnya email ini gitu. Oke. So, thank you semuanya, thank you panitia, thank you atas kesempatannya ya.